desak, makanya saya harus desak Anies supaya Ya, baik. ya, maaf. Saya terdesak. Saya desak sudah. Anies, saya pengajar di Bang, saya minta 1 menit nggak nyampe ya. Soalnya Pak Anies sudah ini. Oke, silakan. Oh ya, Pak Anies. Begini, kalau kita bicara Maluku tentang laut dan sumber daya, ini sudah jauh sebelum Indonesia ini ada. Karena Maluku, maka Indonesia itu hadir. Alasan penjajah datang di Nusantara karena Maluku. Dia jajah ya. Nama saya Edwin Rizal Tamher, ya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan juga aktivis untuk masalah usaha kecil. Jadi begini Pak, yang seperti Bapak sampaikan tadi terkait perikanan di Maluku, Lin dan sebagainya Pak. Ini sudah janji manis dari presiden-presiden sebelumnya sampai tadi ini. Karena yang kami selidiki ada mafia di sini yang luar biasa kekuatannya dan tertumbuk dengan regulasi untuk Maluku punya pengelolaan wilayah laut cuma 12 mil. Karena wilayah Maluku yang punya lautan yang luas tidak dikasih untuk Maluku tapi dikuasai oleh negara. Nah, yang saya harapkan di sini Pak, sebelum ini bisa terjadi, Bapak harus berjanji untuk kita hari ini. Ketika Bapak jadi presiden, agenda pertama sekali yang harus disampaikan yaitu Maluku jadi provinsi kepulauan. Ya, sehingga penguasaan wilayah laut itu menjadi wilayah pemerintah Maluku. Dan itu adil, Pak. Ya. Yang kedua, kita punya APBN untuk Maluku itu terlalu kecil, hanya berdasarkan jumlah jiwa. Sementara rentang kendali antara pulau itu terlalu luas. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita punya biaya pembangunan Maluku hanya habis untuk pemerintah itu jalan ke satu pulau ke pulau yang lain, tidak sama dengan kabupaten yang ada di Jawa. Terima kasih Pak. Dan yang ketiga satu lagi Pak, saya minta Bapak berjanji Pulau Banda sebagai asal mula pemerintahan Nusantara itu menjadi satu daerah administrasi yang setara dengan kabupaten atau kota, bukan lagi kecamatan kecil yang tidak menjadi perhatian. Padahal itu pulau sejarah di dunia Pak. Itu aja, terima kasih Pak. Terima kasih Pak dosen. Jadi Bapak mengajar ya di Fakultas Ekonomi. Terima kasih. Jadi pertama soal keluhan 12 mil itu memang di mana-mana Pak. Nelayan mengeluhkan karena mereka dibatasi hanya di kawasan dangkal yang ikannya sedikit. Sementara di tempat yang dalam yang mengambil yang besar-besar. Itu tadi saya katakan. Kalau menyusun kebijakan harus punya patokan prinsipnya. Karena tidak punya patokan prinsip bisa bikin kebijakan macam-macam tuh yang tidak sesuai. Kira-kira nih, saya tadi sampaikan. Semua kebijakan harus bisa menjawab prinsip ini. Membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kebijakan 12 mil itu gimana tuh? Itu membesarkan yang besar. Tapi tetap menjaga yang kecil tetap kecil. Karena yang kecil tidak bisa tumbuh. Itu problem kalau negara tidak pegang ideologi, Pak. Kepemimpinan di tingkat nasional harus menunjukkan ideologinya dan diturunkan dalam bentuk pesan yang semua penyusun kebijakan merujuk. Karena kalau tidak begitu, ada puluhan orang yang menyusun kebijakan, Pak. Ada kepala bidang, ada direktur, ada dirjen, ada menteri, ada kanwil, semua bikin aturan. Tapi kalau tidak ada pegangan prinsip, itu aturannya bisa nggak konsisten satu sama lain. Dan itulah yang membuat kenapa kita sering menemukan kebijakan yang tidak konsisten. Nah, konsistennya pada apa? Konsisten pada keberpihakan. Kepada yang kecil, kepada yang lemah. Jadi aturan itu kita ingin rubah. Dan tadi Bapak sampaikan, Pak Edwin, tentang janji. Ini memang seringkali jadi tantangan seperti saya, Pak. Suatu ketika saya ditugasi menjadi calon gubernur. Dan saya tidak pernah mendaftar jadi calon gubernur. Saya diundang, saya dipanggil menjadi calon gubernur. Lalu ketika saya berkampanye, di kampung-kampung ditanya begini, Pak, saya mau Bapak janji dulu, Pak. Bahwa Bapak benar di Jakarta 5 tahun, Pak. Karena dulu kita bikin kontrak politik, kontraknya belum selesai. Yang berkontrak sudah pindah ke tempat lain. Oke? Nah, saya bilang, jangan hukum saya atas tindakan orang lain. Betul tidak? Jangan. Tapi nilai saya
dari kontrak yang saya kerjakan sebelumnya dilaksanakan atau tidak. Jadi Bapak Ibu boleh lihat, di Jakarta kami berhati-hati dalam membuat janji. Kenapa? Karena kami ingin setiap janji bisa dilunasi. Saya bisa dilunasi. Apakah setiap janji lunas 100%? Belum tentu. Ada yang lunasnya 80%. Ada yang lunasnya 60%. Ada yang lunasnya 1000%. Ada yang tidak dijanjikan dikerjakan. Tapi kami sampaikan, ini loh faktanya. Jadi kami berhati-hati. Sebelum sampai ke sini, kami review Pak, mana yang kami berani janji, mana yang kami tidak berani janji. Dan insya Allah, lumbung ikan nasional kita akan laksanakan di tempat ini. Nah, kemudian ini akan berhadapan dengan segala macam mafia-mafia. Nah itu mafia-mafia itu yang tidak mau perubahan. Karena itu mereka tidak pernah mendukung nomor 1. Betul. Iya. Kalau mendukung nomor 1, kita sudah bisa punya kendaraan kemana-mana. Kita bisa punya kampanye ini semua serba sederhana. Kenapa? Karena perjuangan rakyat oleh rakyat dari mana-mana. Betul tidak? Nah, saya sampaikan pada semua, yuk kita berjuang sama-sama. Ya, supaya tanda tangan nanti itu bisa dipakai untuk kepentingan kita bersama. Bukan kepentingan sekelompok orang yang selama ini menguasai. Nah, lalu Maluku sebagai kepulauan, ini sebetulnya tuntutan yang sama ketika Indonesia minta pengakuan dunia internasional. Hari ini penghitungan dana transfer tidak memperhitungkan luasan Maluku. Dan Maluku ini lebih banyak airnya daripada pulaunya. Ini sama, Indonesia juga begitu. Daratan dibanding dengan laut. Lalu kita mendeklarasikan namanya deklarasi Juanda. Tahun 57, diakui dunia tahun 82, 25 tahun perjuangan kita. Sampai keluar namanya United Nations Convention Law of the Sea. Itu tahun 82, 25 tahun. Nah, kita memandang bahwa di Maluku ini memang perlu mendapatkan rumus yang berbeda. Sehingga alokasi APBN ke tempat ini sesuai dengan kondisi yang ada di Maluku. Maluku sebagai daerah kepulauan. Lalu yang terakhir soal Banda. Insya Allah Pak kami pertimbangkan secara serius. Banda ini adalah tempat yang bersejarah. Dan kita harus memikirkan Maluku ke depan. Bukan hanya Maluku ke belakang, Maluku ke depan. Bagaimana kita menjadikan tempat ini menjadi ibu kota kelautan perikanan bagi Indonesia maupun bagi dunia. Karena ikan dari Maluku ini sampai ke seluruh wilayah dunia, bukan? Ya, dan sebagian balik lagi dengan brand yang namanya internasional. Padahal datangnya dari Maluku. Jadi kami melihat soal Banda ini menjadi bagian dari perhatian. Insya Allah nanti kita perhatikan Pak. Yang penting bahwa Banda akan bisa tumbuh, berkembang. Bahkan ketika pada waktu itu ada festival Banda kalau tidak salah. Festival Bukan sale. Waktu itu festival sejarah Banda. Festival budaya Banda. Saya ikut menjadi bagian dari pembicara di festival itu. Secara saya bicara jarak jauh karena secara jadwal ternyata tidak memungkinkan untuk datang ke Ambon. Dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu bersahabat baik dengan saya. Yang meninggal di bandara ketika perjalanan pulang ke namanya Pak Astagfirullah. Pak Max itu dekat sekali. Beliau berkomunikasi dengan saya dan ketika pulang meninggal, kami yang mengurus di Jakarta untuk persiapan sebelum dibawa kembali ke sini. Itu adalah sahabat kami dan kita berbicara pengembangan Banda sama-sama. Jadi kalau Bapak ajak bicara Banda, ini kelanjutan dari pembicaraan yang sebelumnya pernah ada. Makasih Pak Edwin. Salam buat teman-teman semua. Oke, terima kasih Pak Anies untuk tidak membuang waktu. Terima kasih sudah mendesak betul Pak. Yuk. Terima kasih. Baik teman-teman, udah cukup ya. Tadi sebenarnya mau kasih kesempatan buat perempuan tadi. Jadi kalau perempuan marah saya, jangan marah abang ini aja. Ya. Gini. Jadi